Dari 98% masyarakat Indonesia yang sudah melek huruf, namun masih ada beberapa wilayah yang menduduki tingkat buta huruf cukup tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2017, Papua masih menjadi daerah penyumbang tingkat buta huruf terbesar di Indonesia, yakni berada di angka 28,75%. Lalu bagaimana dengan tahun 2018? BPS menyebutkan angkanya masih berada di 22,88% atau hampir 23%. Dan ini jaraknya sangat jauh dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menduduki peringkat kedua dengan angka hanya 7,51%. Padahal pemerintah memiliki program untuk menekan angka buta huruf di seluruh Indonesia, bahkan sampai di pelosok tanah air. Tapi apa dikata, fakta menunjukkan hal yang berbeda. Neas Wanimbo, seorang putra daerah berusaha membangun desanya dengan cara yang dia bisa. Menurut Neas, minat baca adalah kunci memberantas buta aksara. Jalan inilah yang digunakan Neas untuk mengajak anak-anak Tangma agar setidaknya mau memegang buku. Jadi di buku-buku ini, saya dan teman-teman Hano ini kita sudah lakukan ini sejak tahun 2017. Dan yang sekarang ini yang kita kasih itu yang keempat. Dan buku-buku yang kita kasih itu sudah bermanfaat buat anak-anak di sekolah maupun yang di gereja-gereja. Jadi buku-buku itu yang kalau buku-buku yang agama, nah ibu guru itu mereka kasih ke gereja-gereja untuk pakai di sekolah minggu. Jadi kenapa baru sekarang terfikirkan? Tapi karena waktu itu saya belum punya networking, saya belum punya juga power untuk melakukan movement gitu. Dan saya sempat ceritakan tentang kondisi ini ke teman-teman dekat saya begitu. Dan waktu itu sempat saya ceritain ke teman saya di Jakarta dan akhirnya dia dan saya dan ada teman satu lagi dan mereka sekarang kuliah di Italia dan di Belgium. Kita bertiga yang melakukan pergerakan ini untuk membantu adik-adik di pedalaman Papua begitu. Saya punya pengalaman di mana satu guru dia mengajarkan 6 kelas di SD YPPG Tangma ini dan dari situ muncullah untuk ide untuk bikin perpustakaan ini. Jadi dulu kita tidak punya buku-buku untuk baca dan bahkan guru-gurunya ini dia mengajarkan 6 kelas dalam sehari dan itu tetap ada sampai sekarang gitu. Jadi saya ingin membantu Pak Guru saya ini untuk biar walaupun di sana cuma satu guru tapi setidaknya ada buku-buku yang menyediakan di perpustakaan Hanoi ini sehingga adik-adik saya ini bisa belajar dan bisa menuntaskan buta huruf juga sebenarnya. Jadi tidak hanya adik-adik tapi ada beberapa juga orang-orang tua yang tidak tahu baca juga ada. Jadi harapan saya juga menuntaskan buta huruf juga. Kira-kira apa kendala yang terbesar dialami saat memulai pergerakan ini? Kendala yang terbesar dialami waktu itu tuh untuk mengambil trust dari masyarakat gitu. Karena masyarakat itu ketika kita reach out ke mereka, kadang mereka berpikir itu kita itu dari politik, terus kita itu dari organisasi mana begitu. Jadi kita harus kampanyekan tentang perpustakaan ini. Kita biasa bilang kita dari mahasiswa dan kita ingin melakukan ini untuk adik-adik kita di sini di kampus. Kita sering kalau kampanyekan buku juga untuk donasi kita dalam 2-3 bulan, tapi kadang ada yang kita tidak dapat bukunya gitu. Terus juga tentang yang lain lagi seperti kalau kita bawa buku lagi kalau ke Heauma sana kita harus bawa dari Tangma jalan kaki ke sana. Itu kadang juga buku kalau hujan kena basah itu juga tantangannya besar. Jadi buku yang kena basah itu kita tidak bisa pakai gitu. Kira-kira kalau diukur manfaatnya kira-kira sudah bisa? Diukur manfaatnya sejauh ini kan sistemnya kita lebih kolaborasi dengan stakeholder seperti ibu kepala sekolah, terus kepala suku, terus anak-anak muda, terus di pihak gereja juga kan. Jadi tadi sama ibu guru menjelaskan bahwa apa yang kita kasih buku-buku itu sangat bermanfaat buat mereka begitu. Jadi yang membuat movement ini tidak hanya kita tapi
masyarakat lokal yang di sini juga mereka melakukan juga gitu, dan mereka kampanyekan betapa pentingnya pendidikan, dan itu yang kami sangat bersyukur mereka masyarakat lokalnya bisa terlibat gitu. Jadi tanpa harus kita yang ukur ininya, tapi masyarakat sendiri bisa merasakan, dan mereka ketika mereka merasakan saya sangat senang juga. Lalu apa yang dilakukan begitu setelah buku itu didistribusikan, lalu apa yang terjadi? Jadi kita juga engaging orang-orang yang sudah ada di situ, semoga agar mereka ini juga yang melibatkan anak-anak untuk bisa baca buku-buku yang kita antar ini gitu. Dari mimpi, Neas mampu mengukir prestasi. Kini, lewat program yang didirikannya, Neas sudah mendistribusikan ribuan buku ke berbagai daerah terpencil di Papua. Jadi untuk yang kita jangkau dari daerah-daerah itu, kita di pegunungan ada di Jahukimo dan Indra Jaya, dan juga kita sudah ke Kaimana, dan juga kita akan ke Biak, terus kita akan ke Sorong dan ke Merauke. Jadi ini beberapa daerah yang memang tingkat buta huruf yang paling tinggi, salah satunya di Wamena, dan juga yang paling tinggi di Papua itu ada di Papua dan Papua Barat itu ada di Kaimana. Tapi bukunya dapat dari mana? Jadi buku-buku tersebut kami dapat dari donasi dari komunitas-komunitas di Jakarta, karena kita kampanyekan untuk donasi buku di sosial media, terus di kampus-kampus. Jadi kita terima dari masyarakat dan dari juga komunitas-komunitas, dan juga dari teman-teman mereka kumpul. Jadi saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah terlibat donasi buku, yang akhirnya membuat proyek Hanowene ini bisa berjalan sampai sekarang. Dan mereka ini terus-menerus donasi buku dan juga donasi tenaga waktu yang mereka support untuk proyek Hanowene ini. Gitu. Melakukan proyek ini saya sempat ke Amerika, ke India, ke Eropa, ke Spanyol, dan juga beberapa negara lainnya. Jadi sejauh ini saya sudah kunjungi sekitar 10 negara. Dan kita ke depannya terus pengen kolaborasi lebih banyak lagi bagaimana menghilangkan buta huruf ini di tanah Papua. Seperti di situ juga saya juga sempat tampilkan budaya Papua, di mana saya pakai koteka di sana. Dan orang-orang sangat wow gitu kan ketika melihat saya pakai koteka di Amerika. Dan itu sangat mereka surprise gitu, mereka tidak pernah lihat, dan mereka pikir itu saya dari Afrika gitu kan, padahal saya itu dari Papua, dan Papua itu masih ada dalam Indonesia.